segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah. Lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah. Lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah. Lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SMA Negeri 14 Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Bapak Abu Soleh MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Kota Tangerang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Iya Bapak, dengan maksud kunjungan kami selaku awak media dari Patroli Indonesia Pak, untuk evaluasi kinerja staf pendidik di masa pandemi ini Pak, lewat sistem pembelajaran daring, mungkin luring, yang diberlakukan secara PJJ ini, apakah ada kendala-kendala yang signifikan Pak, yang mungkin Bapak bisa jelaskan? Lewat kendala tersebut, proses pembelajaran ini dapat ditanggulangi kendalanya dan dapat berjalan lancar dan efektif proses pembelajaran di SMA Negeri 14 Kota Tangerang. Minta waktunya Pak untuk dijelaskan, silakan. Iya, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada Media Patroli Indonesia.
atas Pak. kehadirannya di SMA Negeri 14 Kota Tangerang Baik. yang ingin menggali yang sangat bagus sekali nih Baik. karena ingin mendapatkan informasi tentang pembelajaran daring yang berjalan di SMA Negeri 14 Kota Tangerang. Iya Pak. Hampir 1 tahun sampai dengan Maret 2021 ini kita melakukan pembelajaran daring. Baik. Sebetulnya kalau dibilang ada kendalanya di awal yaitu karena keterpaksaan. Tapi akibat keterpaksaan itu rupanya Tuhan melatih kita dan mendidik kita Iya. untuk kita berubah. Iya, Jadi Pak. sesuai dengan yang ada di Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sedang diajak untuk berubah ke arah yang lebih baik. Baik. Nah ternyata manfaatnya banyak bagi Ya. para bapak ibu guru dan bagi para siswa juga yang tadinya belum mengenal beberapa model aplikasi menjadi mengenal. Ya. Kemudian yang tadinya tidak tahu beberapa aplikasi menjadi bermanfaat. Apa manfaatnya? Yaitu untuk pembelajaran daring. Betul. Nah, pelaksanaan pembelajaran daring di SMA Negeri 14 alhamdulillah dengan beberapa model Ya. karena saya juga membebaskan kepada Bapak Ibu guru dalam rangka merdeka belajar. Ya. Ada yang pakai Moodle, ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai Telegram, ada yang pakai segala macam. Ya. Syaratnya satu, yang penting antara si pendidik dengan yang menerima pembelajaran siswa itu sudah ada kesepakatan sehingga pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Kendala secara teknologi bisa diatasi. Baik. Nah, alhamdulillah lancar. Apakah ada kendala? Pasti. Namanya Ya. dalam sebuah perjalanan yaitu ada. Nah, di dalam pembelajaran daring itu kita harus sering-sering menyapa siswa melalui daringnya tadi. Ya. Karena kalau tidak menyapa siswa, misalnya anak itu menutup kameranya di saat daring, tidak kita say hello, oleh Bapak Ibu guru tidak say hello, dikhawatirkan anak itu tidur atau segala macam. Ya. Maka untuk mengatasi kekurangan itu, selalu saya sarankan kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan itu. Nah, yang ketiga, pembelajaran daring ini jangan kita keluhkan semata ya, kalau saran saya secara pendidikan di seluruh Indonesia. Tapi ini adalah kita ambil manfaat dan hikmahnya. Ya. Karena pembelajaran daring ini ternyata ada banyak manfaat. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Ya. Yang tadinya kita tidak bisa menjadi bisa. Ya. Yang tadinya kita itu tidak Gaptek bisa gaptek dan segala macam, maka kita akibat dipaksa, tapi paksaannya adalah Yang positif ya Pak ya. positif. Baik. Itu adalah mengenai pembelajaran daring yang kami laksanakan di SMA Negeri 14 Kota Tangerang. Baik Pak. Untuk total keseluruhan siswanya ada berapa? Ada Pak? 1029 Yang ya, terdiri terdiri dari 28 kelas. Rombel ya Pak ya. Ya, rombel, kelas 10-nya ada 9, kelas 11-nya ada 9. Nah, kelas 12-nya ini kebetulan yang agak banyak yaitu 11. Baik. Rombel. Untuk pembiasaan Pak yang dilakukan sekolah Pak sebelum masa pandemi apa aja nih Pak? Kalau sebelum masa pandemi sih pembiasaan kami adalah kami dengan para wakasek dan guru piket yang ada serta TU piket. Ya. Biasanya kami menyambut para siswa itu di belakang pintu gerbang. Ya. Tujuan menyambut siswa adalah kami memberi contoh bahwa datang pagi itu diperlukan. Ada dua manfaat di situ. Baik. Kalau datang pagi paling tidak bagi yang muslim sholatnya tidak kesiangan. Ya. Yang kedua karena ini Tangerang kan macet pasti ada. Kalau datang betul, pagi Pak. akan terhindar dari macet. Betul. Yang ketiga, kalau kita datang lebih pagi, kita bisa bernapas dulu untuk menerima pembelajaran. Sehingga lebih fresh, lebih siap di dalam pembelajaran. Betul, Pak. Kemudian yang kedua, pemantauan itu kami maksudkan adalah untuk mengecek apakah anak itu segar, berpakaian rapi, rambut rapi atau tidak. Gitu. Nah, pengantar seperti biasa kalau anak-anak itu diantarnya hanya sampai depan pintu gerbang, jadi tidak boleh masuk. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar lingkungan sekolah ini tidak banyak polusi, gitu. Karena kita udah nanam penghijauan yang cukup banyak. Nah, kalau tidak polusi, oksigen cukup, Ya. maka kita akan segar menerima Pas ya, pelajaran. Pak. Iya, Pak. Baik. Untuk program unggulan sekolah nih Pak, apa aja nih Pak? Ya kalau unggulan secara khusus tidak, tapi seiring dengan berjalannya waktu, maka kami punya prestasi-prestasi. Antara lain pernah menciptakan anak yang sampai ikut seleksi ke PON, yaitu untuk cabang olahraga renang. Yang alhamdulillah anak ini bisa masuk SNMPTN undangan melalui jalur olahraga.
Kemudian dari segi sains, alhamdulillah kita pernah lolos untuk tingkat kota, yaitu untuk mata Olimpiade Sains mata pelajaran biologi dan astronomi, Baik. untuk menjadi wakil dari kota ke tingkat provinsi. Walaupun itu belum berhasil, tapi paling tidak anak yang lahir di ke-14 dari 5 sekolah yang ada, kita bisa ikut mewarnai dalam Olimpiade Sains. Baik. Nah, kemudian ekstrakurikuler lain yaitu dari seni. Ya. Ada kebetulan yang baru tahun kemarin lulus itu jenis kelamin perempuan, dia itu sudah pernah dipakai oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Tangerang, duta sekolah Sapa Sekolah, yaitu dia menampilkan tari. Kebetulan anak tersebut adalah wakil dari SMA Negeri 14. Baik. Nah, mudah-mudahan dari prestasi-prestasi itu menjadi bekal yang di perguruan tinggi juga mereka nanti akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang dicita-citakan. Kebetulan kan ada yang kuliah di Brawijaya segala tuh yang tadi ikut itu. Nah, yang terakhir yaitu keagamaan. Alhamdulillah kami juga pernah menerima siswa yang secara khusus kami terima oleh karena prestasinya di dalam baca Al-Quran. Nah, manfaatnya apa? Pihak kecamatan alhamdulillah bisa memakai siswa kita untuk MTQ mewakili kota kecamatan ketika MTQ-nya itu tingkat kota. Dan dari tingkat kota saya pernah mendapatkan laporan anak tersebut juga dikirim untuk tingkat provinsi walaupun belum juara, tapi paling tidak bisa memberikan warna. Itulah prestasi-prestasi baik akademik maupun non akademik, olahraga seni maupun keagamaan yang ada di SMA 14, walaupun tidak secara khusus kami rancang, tapi kami seiring dengan berjalannya waktu, di mana anak itu berbakat, kami kelola. Baik. Ada nggak Pak untuk syarat-syarat tertentu untuk yang menjadi kelulusan di SMA Negeri 14 ini Pak? Ya, kalau syarat kelulusan dan syarat penerimaan ingin saya sampaikan. Jadi syarat penerimaan itu selain daripada syarat standar yang disyaratkan kementerian maupun pemerintah daerah dan kepala dinas, kami juga ada syarat-syarat yang menggunakan kebijakan, yaitu tadi misalnya ada anak berbakat walaupun tidak hafal Quran tapi paling tidak juz amanya hafal, kami terima. Tujuannya apa? Agar ini nanti bisa mewarnai di SMA 14 untuk kegiatan keagamaannya melalui kegiatan rohis, yaitu minimal adalah murotal misalnya seperti itu. Di awal penerimaan ya Pak? Iya, di awal penerimaan. Nah, untuk kelulusan, syarat yang kami syaratkan sangat utamakan adalah berkelakuan baik. Karena pintar tidak benar juga bahaya. Ya kan, maka perlu benar berarti perlu berkelakuan baik. Akhlak ya Pak? Akhlak. Nah, kelakuan baik itu kalau dalam bahasa Arab disebut akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, akhlak mulia ini modal dasar bagi si siswa untuk dia yang kehidupannya masih panjang. Kalau dengan berakhlak baik, dengan berkelakuan baik, maka insya Allah di mana-mana akan diterima. Jadi berdasarkan imtek dan imtaknya iya, Pak ya? imtek, iman dan takwa dan teknologi. Baik Pak. Begitu. Di penghujung penutup wawancara kita nih Pak, mungkin Bapak punya pesan-pesan khusus Pak yang bisa disampaikan ke masyarakat, ke publis, yang mana mungkin edukasi Bapak ini dapat dicontoh oleh sekolah-sekolah lain Pak? Iya. Mudah-mudahan apa yang dikembangkan di SMA 14 utamanya adalah bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Baik. Nah, otomatis kalau bermanfaat pasti orang akan mencontoh manfaat tentunya yang baik. Gitu. Yang kedua adalah ucapan terima kasih nih atas kedatangan media patroli, dan yang terpenting saya ingin masuk nih pada ucapan terima kasih kami SMA Negeri 14 Kota Tangerang khususnya semenjak diperlakukannya SMA, SMK dan SKH ke Provinsi Banten. Sudah otomatis SMA, SMK kan wilayah pengelolaannya dari Provinsi Banten. Nah, setelah dikelola oleh Provinsi Banten dan dibawa ke pemimpinan Pak Dr. Haji Wahidin Halim MSI serta Pak Kadis yang terbaru yaitu Pak Dr. Tabrani, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terima kasih yang sedalam-dalamnya atas beberapa support baik sarana prasarana terutama gedung, sanitasi, kemudian sekolah tidak boleh kotor dan segala macam yang dengan sangat intens sehingga kita itu menjadi sekolah sehat, sekolah berwawasan dan sekolah yang
rindukan oleh masyarakat. Ya. Kesimpulannya Gubernur bersama tim dan Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Kadis yang telah dengan supportnya khususnya di pendidikan secara umum di Provinsi Banten di 8 kabupaten kota dan khususnya di SMA 14, alhamdulillah sarana prasarana baik gedung ya, kemudian sarana air, sarana sanitasinya juga alhamdulillah sudah sangat baik, dan yang terpenting adalah kesejahteraan para pegawainya baik negeri maupun tidak negeri yang honor juga alhamdulillah sudah berjalan lancar. Nah, doa kami semoga niat baik dan cita-cita baik serta support baik yang dilakukan oleh pemerintahan Gubernur Banten Pak Wahidin Halim dan jajarannya atau serta tim serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Yang pertama nih doa saya menjadi berkah, dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala sehingga yang menerima juga dapat manfaat, yang memberi juga dapat pahala. Pahala dan manfaat ini yang akan dibawa di dunia wal akhirat. Karena adunya mazraatul akhirat, dunia ini tempat menanam untuk akhirat. Kalau kita menanam kebaikan pasti, walaupun di dalam menanam itu pasti ada rumput yang akan mengganggu. Tapi kalau nanamnya kebaikan, insya Allah hasilnya akan baik ya Pak. Itu saja ucapan terima kasih saya kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur serta jajarannya, pada Kepala Dinas dan para kadinnya yang telah dengan sangat bagus memperhatikan pendidikan terutama SMA Negeri 14 Kota. Baik. Baik, demikian wawancara saya bersama Bapak Mussoleh MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Kota Tangerang, yang mana beliau sangat prioritaskan apa yang menjadi kedisiplinan siswanya dengan monitoring para guru. Tingkat kedisiplinan ini akan membuahkan hasil untuk mendidik siswa secara intek dan imtak, secara akhlakul karimah. Ya, begitu ya Pak Kepala Sekolah. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker supaya kita senantiasa sehat. Dadah. Siap. Terima kasih.